Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Wa bitaufiqihi tazulul aqabat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini di bulan suci Ramadan, Allah masih memberikan kita berbagai nikmat-Nya, baik nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat kesempatan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan, memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Inilah kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah, dan juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita bisa memperbanyak ibadah, khususnya terkait dengan ibadah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berpuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Setelah ayat-ayat tadi, kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ayat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan para sahabat terkait dengan doa-doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada. Ayat tadi menjelaskan bagi orang-orang yang ingin memohon, memiliki keinginan untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempersilahkan bagi hambanya yang ingin meminta apapun, baik untuk urusan dunianya maupun untuk urusan akhiratnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan-permohonan, mengabulkan keinginan-keinginan. Inilah kesempatan kita untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali banyak sekali keinginan-keinginan kita yang belum terpenuhi. Banyak doa-doa kita yang belum diijabah. Maka kesempatan di bulan suci Ramadan adalah kesempatan kita untuk semakin memaksimalkan dan memantaskan diri kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada. Tentu agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan-permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu harus memenuhi ketentuan-ketentuan, adab-adab ketika kita berdoa kepada Allah. Di antara adab ketika kita berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala, selalulah dalam mengawali doa kita untuk bertahmidnya, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, membaca hamdalah, kemudian juga membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, setiap doa itu terhalang, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibacanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Ini adalah adab yang pertama, bahwa mengawali doa kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Kemudian juga kita membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua, di antara adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki sifat optimis, yakin bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan sampai ketika kita memohon kepada Allah, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak yakin, ragu bahwa doa kita akan dikabulkan atau tidak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dengan jelas, sebagaimana dalam sabdanya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah, fa inna allaha la yastajibu li abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafilin. Jika engkau meminta kepada Allah, maka mintalah dengan penuh keyakinan akan terkabul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari hati-hati yang lalai. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara adab selanjutnya adalah memperhatikan waktu-waktu yang mudah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita saat ini di bulan suci Ramadan, banyak sekali kesempatan-kesempatan, waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah pada siang hari di bulan suci Ramadan, ketika kita semuanya sedang berpuasa, maka inilah adalah waktu-waktu yang sangat mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala Rasulullah, thalathatun la turaddu da'watuhum, as-saimu hatta yuftir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan doa-doa yang mereka tidak akan ditolak. Di antaranya adalah doa orang-orang yang berpuasa sampai kemudian dia berbuka. Mulai dari waktu fajar, waktu subuh, sampai kemudian dengan waktu terbenamnya matahari. Ini adalah waktu yang panjang untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyia-nyiakan kondisi kita sedang berpuasa, tapi lisan kita senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa capek untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang banyak berdoa. Karena sesungguhnya doa ini adalah zikir.
doa ini adalah bagian sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang mudah dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada waktu sepertiga malam. Karena waktu inilah di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Jadi ketika kita bangun, melaksanakan sholat malam, kemudian kita bersahur, jangan lupa manfaatkan kesempatan ini, waktu emas ini untuk memohon kepada Allah, meminta seluruh keinginan-keinginan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali yang diuji dengan sakit, minta kepada Allah semoga disembuhkan penyakit kita. Yang diuji dengan ekonomi, inilah kesempatan kita minta kepada Allah agar diberikan kemudahan dari sisi ekonomi. Yang diuji dengan cobaan-cobaan yang lain, inilah kesempatan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu sepertiga malam. Karena ini adalah waktu yang sangat istimewa ketika kita bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara waktu-waktu yang mustajab ketika kita berdoa kepada Allah adalah waktu setelah kita melaksanakan sholat fardu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, dari manakah ya yang sangat didengar oleh Allah? Doa manakah yang sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu doa di tengah malam dan setelah sholat fardu. Maka ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita melaksanakan sholat fardu, kemudian berzikir, angkat kedua tangan dengan penuh kekhusyuan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua keinginan-keinginan kita, baik keinginan yang bersifat dunia maupun keinginan yang bersifat akhirat. Jangan tinggalkan doa setelah sholat fardu, apalagi keadaan kita sedang berpuasa. Keadaan orang yang sedang berpuasa, doanya mustajab, kemudian ditambah waktunya adalah setelah sholat fardu. Ini tentu menambah ya kemudahan untuk doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada. Tentu selain adab-adab kita ketika kita berdoa kepada Allah agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita pastikan apa yang kita makan harus betul-betul halal dan thayyibah. Tidak ada sedikit pun yang kita konsumsi dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemasukan-pemasukan kita, pendapatan-pendapatan kita yang kita dapat dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pastikan setiap rupiah yang kita dapatkan, setiap pendapatan yang kita dapatkan adalah semuanya betul-betul bersih, semuanya betul-betul dari pendapatan yang halal, pendapatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setiap makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang kita konsumsi adalah makanan dan minuman yang betul-betul halal dan thayyibah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Makanan kita berasal dari campuran-campuran yang jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika makanan dan minuman kita dari barang-barang yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menolak doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Ini akan mempersulit ya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan yang lain
mudah dimudahkan semudah-mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keinginan kita, kebutuhan kita, harapan kita, cita-cita kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.